Halo semua, pemerintah Irak baru saja sahkan undang-undang baru pernikahan yang membuat para pedofil senang, yaitu melegalkan perkawinan anak. Irak mengesahkan amandemen Undang-Undang Status Pribadi yang dianggap akan melegalkan pernikahan anak. Amandemen itu memberi kewenangan lebih besar ke pengadilan Islam atas masalah keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan warisan. Perubahan yang baru disahkan akan memungkinkan para ulama memutuskan sesuai dengan interpretasi terhadap hukum Islam. CNN melaporkan amandemen itu ditafsirkan sebagian orang sebagai pernikahan anak perempuan di awal remaja atau sekitar 9 tahun sebagaimana mazhab Jafari. Aliran Islam Syiah Jafari atau Jafari banyak dianut otoritas keagamaan Syiah di Irak. Menurut mazhab itu batas usia nikah untuk perempuan 9 tahun dan laki-laki 15 tahun. Mazhab tersebut juga disebut membolehkan wali menikahkan anak yang belum mencapai usia tersebut. Para pembela amandemen itu, termasuk anggota parlemen yang konservatif, menilai perubahan tersebut sebagai sarana untuk menyelaraskan hukum dengan prinsip Islam dan mengurangi pengaruh Barat ke budaya Irak. Ini langkah penting dalam proses peningkatan keadilan dan pengorganisasian kehidupan sehari-hari warga negara, kata Ketua Parlemen Irak Mahmud Al-Mashadani. Anggota parlemen lain, Raid Al-Maliki, juga pandangan serupa. Terkait Undang-Undang Status Sipil, kami sangat mendukung dan tak ada masalah dengan itu, ungkap Al-Maliki. Namun para aktivis menilai amandemen itu melemahkan Undang-Undang Status Pribadi Irak tahun 1959 yang menyatukan hukum keluarga dan menetapkan perlindungan bagi perempuan. Hukum Irak saat ini menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah dalam banyak kasus. Aktivis hak asasi manusia dan anggota Liga Perempuan Irak, Intisar Al-Mayali, mengatakan legalisasi pengesahan itu akan meninggalkan dampak buruk ke perempuan dan anak-anak perempuan. Melalui pernikahan anak perempuan di usia dini yang melanggar hak mereka untuk hidup sebagai anak-anak dan akan mengganggu mekanisme perlindungan untuk perceraian, hak asuh, dan warisan bagi perempuan, ucap Mayali. Ini dari CNN Dunia, 21 Januari 2025. Parlemen Irak meloloskan 3 undang-undang yang memecah belah pada hari Selasa, termasuk amandemen Undang-Undang Status Pribadi negara itu yang menurut para penentang akan melegalkan pernikahan anak. Amandemen tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan Islam atas masalah keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan warisan. Para aktivis berpendapat bahwa hal ini melemahkan Undang-Undang Status Pribadi Irak tahun 1959 yang menyatukan hukum keluarga dan menetapkan perlindungan bagi perempuan. Para pendukung perubahan tersebut, yang sebagian besar didukung oleh para anggota parlemen Syiah konservatif, membela perubahan tersebut sebagai sarana untuk menyelaraskan hukum dengan prinsip-prinsip Islam dan mengurangi pengaruh Barat pada budaya Irak. Hukum Irak saat ini menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah dalam banyak kasus. Perubahan yang disahkan pada hari Selasa akan memungkinkan para ulama memutuskan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai pernikahan anak perempuan di awal masa remaja atau semuda 9 tahun menurut mazhab hukum Islam Ja'fari yang diikuti oleh banyak otoritas keagamaan Syiah di Irak. Parlemen juga mengesahkan Undang-Undang Amnesti Umum yang dianggap menguntungkan tahanan Sunni dan juga dianggap memberi kelonggaran bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi dan penggelapan. DPR juga mengesahkan Undang-Undang Restitusi Tanah yang ditujukan untuk menangani klaim teritorial Kurdi. Intisar Al-Mayali, seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Liga Perempuan Irak, mengatakan pengesahan amandemen Undang-Undang Status Sipil akan meninggalkan dampak buruk pada hak-hak perempuan dan anak perempuan melalui pernikahan anak perempuan di usia dini yang melanggar hak mereka untuk hidup sebagai anak-anak dan akan mengganggu mekanisme perlindungan untuk perceraian, hak asuh, dan warisan bagi perempuan. Sidang berakhir dengan kekacauan dan tuduhan pelanggaran prosedural. Separuh dari anggota DPR yang hadir dalam sidang tersebut tidak memberikan suara, sehingga melanggar quorum yang sah, kata seorang pejabat DPR yang tidak mau disebutkan namanya karena tidak berwenang berkomentar di depan publik. Ia mengatakan sebagian anggota DPR melakukan protes keras dan sebagian lainnya naik ke podium DPR. Setelah sidang, sejumlah legislator mengeluhkan proses pemungutan suara, di mana ketiga undang-undang kontroversial yang masing-masing didukung oleh blok yang berbeda dipilih bersama. Terkait Undang-Undang Status Sipil, kami sangat mendukungnya dan tidak ada masalah dengan itu, kata Raid Al-Maliki, seorang anggota parlemen independen. Namun, undang-undang itu digabungkan dengan undang-undang lain untuk disahkan bersama. Dan ini mungkin mengarah pada banding hukum di pengadilan federal. Ketua Parlemen Mahmud Al-Mashadani, dalam sebuah pernyataan memuji pengesahan undang-undang tersebut sebagai langkah penting dalam proses peningkatan keadilan dan pengorganisasian kehidupan sehari-hari warga negara. Juga pada hari Selasa, sedikitnya 3 petugas,
termasuk Kepala Keamanan Nasional Distrik Al-Tarmiyah di utara Baghdad, tewas dan 4 lainnya terluka dalam ledakan di depot amunisi, kata seorang pejabat keamanan. Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang memberi keterangan kepada media, mengatakan ledakan itu terjadi saat pasukan gabungan tentara Irak dan Dinas Keamanan Nasional melancarkan operasi menyusul laporan intelijen mengenai aktivitas kelompok ISIS dan tempat penyimpanan amunisi di daerah tersebut. Ini dari TheGuardian.com. Akhir dari hak-hak perempuan dan anak, kemarahan atas undang-undang Irak yang mengizinkan pernikahan dini. Parlemen Irak telah mengesahkan undang-undang yang mengerikan yang mengizinkan anak-anak berusia 9 tahun untuk menikah. Anggota Parlemen Irak dan kelompok hak-hak perempuan bereaksi dengan ngeri terhadap Parlemen Irak yang mengesahkan undang-undang yang mengizinkan anak-anak berusia 9 tahun untuk menikah, dan para aktivis mengatakan undang-undang ini akan melegalkan pemerkosaan anak. Berdasarkan undang-undang baru yang disetujui kemarin, otoritas keagamaan diberi kewenangan untuk memutuskan masalah keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak. Undang-undang ini menghapus larangan sebelumnya terhadap perkawinan anak di bawah usia 18 tahun yang berlaku sejak tahun 1950-an. Kita telah mencapai akhir hak-hak perempuan dan akhir hak-hak anak di Irak, kata pengacara Muhammad Juma, salah satu penentang undang-undang tersebut yang paling menonjol. Jurnalis Irak Saja Hasim berkata, fakta bahwa ulama memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam menentukan nasib perempuan sungguh mengerikan. Saya takut akan segala hal yang akan terjadi dalam hidup saya sebagai seorang perempuan. Para aktivis mengatakan mereka khawatir undang-undang itu kini juga akan diterapkan secara retroaktif pada kasus-kasus yang diajukan di pengadilan sebelum diundangkan yang akan memengaruhi hak atas tunjangan dan hak asuh. Raya Faik, juru bicara kelompok feminis Koalisi 188 mengatakan, kami menerima rekaman audio seorang perempuan yang menangis terseduh-seduh karena disahkannya undang-undang ini, dan suaminya mengancam akan mengambil putrinya kecuali dia melepaskan haknya untuk mendapatkan dukungan finansial. Pernikahan anak telah menjadi masalah lama di Irak, di mana 28% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun menurut survei PBB tahun 2023. Sementara pernikahan disajikan kepada sejumlah gadis di bawah umur sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, banyak pernikahan berakhir dengan kegagalan yang membawa konsekuensi seumur hidup bagi para wanita muda, termasuk rasa malu sosial dan kurangnya kesempatan karena tidak tamat sekolah. Alih-alih memperketat undang-undang terhadap pernikahan di bawah umur dan membantu anak perempuan dari latar belakang miskin untuk menyelesaikan pendidikan mereka, undang-undang baru ini mengizinkan pernikahan di bawah umur menurut sekte agama di mana kontrak pernikahan dibuat. Bagi Muslim Syiah, yang merupakan mayoritas di Irak, usia terendah untuk menikah bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Sedangkan bagi Sunni, usia resmi adalah 15 tahun. Sajjad Salem, seorang anggota parlemen independen, mengatakan, negara Irak tidak pernah mengalami kemerosotan dan keburukan yang merusak kekayaan dan reputasi Irak seperti yang kita saksikan saat ini. Alia Nasif, seorang anggota Komite Hukum Parlemen, mengatakan dalam sebuah posting daring bahwa pemungutan suara berlangsung tanpa kehadiran jumlah minimum anggota parlemen yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang, dan bahwa dia dan penentang undang-undang lainnya akan pergi ke pengadilan federal Irak untuk menentang keputusan tersebut. Brin Elias, seorang jurnalis Irak dan advokat hak-hak perempuan, mengatakan, saya tidak terkejut. Namun ini bukan saatnya untuk menangis atau menyerah pada keputusan biadab. Nah, apa sih pedofilia? Pedofilia merujuk pada seseorang yang memiliki minat seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia remaja awal, yang umumnya berarti anak-anak di bawah usia 11 tahun. Nah, kenapa Islam menyetujui anak perempuan berusia 9 tahun untuk dinikahkan? Karena itu adalah teladan yang dicontohkan oleh Muhammad. Muhammad yang pada waktu itu berusia lebih dari 50 tahun menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun, seperti yang tercatat di dalam banyak hadis. Salah satunya hadis Bukhari 4761. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersama dengannya, menggaulinya saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selama 9 tahun. Kita yang mempunyai pikiran yang sehat dan hati nurani akan melihat Muhammad menikahi anak di bawah umur adalah tindakan tercela yang disebut pedofil dan membuktikan bahwa dia bukan nabi. Tetapi pikiran Muslim terbalik. Muslim akan marah jika kita sebut Muhammad adalah pedofil karena mereka mempunyai kewajiban untuk percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia, sehingga apapun yang Muhammad lakukan, walaupun itu adalah tindakan yang tercela dan biadab, harus dibela dengan berbagai alasan, supaya Muhammad tetap terlihat berakhlak mulia.
Lalu kenapa kita harus menentang pernikahan anak ini? Karena pernikahan anak sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Pernikahan anak usia dini mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia. Anak perempuan yang menikah akan mengakhiri masa kecilnya dan mengakhiri pendidikannya. Kekerasan dalam rumah tangga pernikahan dini juga sangat tinggi, karena mereka belum waktunya untuk melakukan hubungan seks. Selain itu, pernikahan anak juga mengancam nyawa si anak. Kehamilan di usia dini meningkatkan resiko kematian bagi si ibu dan si anak. Bahkan kenyataannya terjadi juga kematian pada si pengantin pada malam pertama, akibat pendarahan pada kelamin, seperti yang terjadi di Yaman baru-baru ini. Jadi kita harus menentang pernikahan anak. Mau tidak mau kita harus berkata bahwa Islam sudah kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.